Amin Rais, bukan cuma Qarun dan Haman, Fir'aun juga pelihara buzzer penjilat yang tugasnya meneror rakyat. Kamu pernah menderita apa? Kamu pernah miskin apa? Karena kamu pernah puasa kayak apa? Kamu pernah tirakat apa? Kamu lancar-lancar semua kok. Kamu bisa membayar miliaran kok jadi pejabat. Apa alasanmu untuk jahat kepada rakyat? Sengkuni saja tidak sejahat kamu, padahal dia penderitaannya ribuan kali lipat dibanding penderitaan hidupmu. Salah satu wujud dari Fir'aunnya Jokowi itu adalah karena dia memelihara para buzzer yang tukang menjilat itu. Ya mungkin kategorinya ya orang-orang yang kita sebut itu, memelihara buzzer tukang penjilat itu, membuat narasi yang menyerang orang-orang yang kritis kepada Jokowi itu ya sebetulnya mirip-mirip juga dengan Fir'aun asli. Itu kan memelihara juga tukang sihir. Tukang sihir itu pemirsa adalah pekerjaan untuk mengubah yang salah jadi benar, yang benar jadi salah, mengubah pandangan rakyat. Ya, itu dilakukan oleh tukang sihir pada masa Fir'aun itu. Ya, di sekarang ya itu betul-betul buzzer itu dipelihara pakai APBN coba kan. Ya, pekerjaannya menghantam kanan kiri dan menjilat bosnya itu. Fir'aun memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggertak dan peneror rakyatnya, sekaligus semacam buzzers yang dapat bayaran tinggi. Nah, para penyihir yang menjadi bolodupak, penjilat dan buzzers murahan itu memang bertanya pada Fir'aun menjelang pertarungan ratusan tukang sihir itu ya, melawan Musa alaihissalam. Wahai Fir'aun, apa imbalan yang Paduka akan berikan untuk kami bila nanti kita bisa mengalahkan Musa? Kelembutan Nabi Musa pada waktu itu kepada Fir'aun itu termasuk pedas itu. Kalau ada buzzer Fir'aun ya bilang Nabi Musa kasar itu. Kok begini sama kayak kalian gitu. Jadi kalian ini sebetulnya buzzer Fir'aun atau gue mestinya buzzer Fir'aun? Andai kata nih, ya kan? Mana ya otaknya? Yang main. Di saat ada pemimpin ya wajarlah. Dan jangan buat gue, benar. Ini juga menjadi sebuah peringatan buat para penguasa. Jangan semena-mena, jangan berbuat zalim. Rakyat menonton, rakyat mengawasi, rakyat mencoba untuk mengerti sampai titik di mana mungkin sudah habis lagi ketidakmengertiannya. Ya. Kemengertiannya sudah habis dan bisa jadi nanti turun ke jalan. Ini yang kita hindarkan. Jadi ada baiknya tidak usah dilaporkan ke polisi, karena kalau sedikit-sedikit masalah dilaporkan ke polisi, saya khawatir nanti rakyat tidak berani lagi mengekspresikan pendapatnya gara-gara sudah bungkam ketakutan. Nah, mungkin lonceng kematian demokrasi berdentang makin keras kalau hal ini terus saja berjalan tanpa henti. Ketua Majelis Syuro Partai Umat Amin Rais turun bicara soal ramai-ramai mengenai kisah Fir'aun. Kali ini Amin Rais menceritakan kisah Raja Fir'aun yang tertera di dalam Al-Quran. Saya akan berbicara sedikit mengenai orde kekuasaan Fir'aun, kata Amin Rais. Amin menjelaskan bahwa nama Fir'aun disebut 136 kali dalam Al-Quran dan diceritakan soal kekejamannya. Mantan Ketua MPR itu lantas mengaitkannya dengan kondisi saat ini agar kisah Fir'aun bisa diambil sebagai pengingat dan pelajaran moral yang tak boleh diulangi seorang penguasa. Amin Rais juga menyebut bahwa dalam Al-Quran, Fir'aun diceritakan memiliki kaki tangan yakni Qarun dan Haman yang sebelumnya juga sempat disebutkan Cak Nun dalam ceramahnya. Ada elit politik, dalam hal ini Fir'aun ini sendiri. Elit ekonomi yakni Qarun yang saking kayanya kunci gudang kekayaannya dibawa oleh 7 orang dewasa saja tak sanggup, kata Al-Quran. Kemudian ada elit teknokratik yang dipimpin oleh Haman, jelas Amin Rais. Mantan pendiri PAN ini pun membahas soal pengikut Fir'aun yang dipakai untuk meneror rakyatnya sendiri yang ia konotasikan sebagai buzzer. Fir'aun juga memelihara ratusan tukang sihir yang berfungsi sebagai penggertak dan peneror rakyatnya sekaligus semacam buzzer yang dapat bayaran tinggi, ujar Amin Rais. Nah, para penyihir ini menjadi penjilat dan buzzer murahan itu dikisahkan dalam Al-Quran, Ibu Amin Rais. Fir'aun dalam Al-Quran yang dijelaskan Amin Rais adalah Fir'aun yang melawan Nabi Musa alaihissalam.
Para penyihir yang meneror rakyat tersebut bertanya kepada Fir'aun sebelum melawan Musa. Wahai Fir'aun, apa imbalan yang Paduka akan berikan untuk kami bila nanti kita bisa mengalahkan Musa? Tanya mereka seperti kisahkan Amin Rais. Fir'aun menjawab, engkau semua akan saya jadikan orang-orang dengan diriku. Ini ada di surat Asy-Syura ayat 41 dan ayat 42, terang Amin Rais. Amin Rais lantas mengaitkan kisah tersebut dengan kondisi zaman sekarang yang memiliki kemiripan. Ini cerita sesungguhnya terjadi juga sampai zaman sekarang. Banyak berhubungan dengan kekuasaan yang absolut. Menjilat kemudian meminta imbalan kalau kami nanti bisa memenangkan peperangan atau konflik atau pertarungan antara Paduka, Bapak Kaisar atau Bapak Raja atau Bapak Presiden yang lain dan lain-lainnya. Apa kira-kira imbalannya? Ya tadi itu, jadikan all the president men. Nah, kira-kira mereka akan dapat berseliweran di istana dibeli harga dirinya oleh Korun waktu itu dan hidupnya nista sepanjang masa, jelasnya. Ucapan Cak Nun atau MH Aidun Najib yang menyamakan Presiden Joko Widodo atau Jokowi seperti Raja Fir'aun masih menjadi perbincangan publik. Dalam waktu yang bersamaan, Ketua Majelis Syura Partai Umat Amin Rais menceritakan sejarah kekejaman dan kebiadaban Raja Fir'aun. Mengutip ayat Al-Quran, Amin Rais menyebut kalau Raja Fir'aun itu menghalalkan segala cara untuk mempertahankan kekuasaannya. Dalam menjalani pemerintahannya, Amin menyebut kalau Fir'aun memiliki penasihat yang membantunya untuk mempertahankan kekuasaannya. Fir'aun membangun kesatuan elit dengan menghimpun kekuatan elit politik, elit militer, elit ekonomi, dan elit teknokratik. Untuk apa? Untuk melestarikan kekuasaannya yang zalim dan biadab, kata Amin Rais dikutip pada Kamis 19 Januari 2023. Amin Rais juga menceritakan soal Haman, penasehat Fir'aun. Haman, kata Amin, pernah disuruh membangun menara dengan tinggi yang tidak terbatas. Tujuannya ialah untuk Fir'aun bisa melihat apakah ada Tuhan di langit. Demikianlah Fir'aun yang bodoh sebodoh-bodohnya tetap bisa mencengkram kekuasaan karena persekongkolan jahat antara elitnya, ujarnya. Rupanya tokoh yang mabuk kekuasaan dunia sudah gegar otak, sehingga bukan saja ia playing good bermain seperti Tuhan, tapi berani mengklaim dialah sesungguhnya menjadi Tuhan yang paling tinggi, sambungnya. Sebelumnya, Cak Nun mengaku kesambat saat melontarkan ceramah Jokowi Fir'aun dan yang videonya kini viral. Ia pun legowo dihujat orang-orang se-Indonesia usai ceramahnya menuai kontroversi. Saat mengisi acara Mocopat Syafaat dan Tawasulan di Bantul, Daerah Istimewa Yogyakarta pada Selasa 17 Januari 2023, Cak Nun buka suara terkait viralnya ceramah tersebut. Ia mengaku spontan mengatakan soal kemiripan Jokowi dan tokoh-tokoh di Indonesia dengan Fir'aun. Haman dan Korun mengaku kesambat Cak Nun tak bisa mengontrol dirinya saat itu. Tiba-tiba keluar saja dari mulut, Fir'aun, Haman, Korun, Kui. Itu di luar rencana saya dan sama sekali di luar kontrol saya. Maka tadi saya bikin video sama Sabram, judulnya Mbah Nun kesambet, tolong dibaca, kata Cak Nun. Suami Novia, Kolopaking itu menyebut bahwa aksi spontan itu bisa saja merupakan bentuk istidraj dari Allah untuk membuatnya sombong atau menyesatkannya. Jadi metune video dari Bang Wetan, Mbak Bedunduk itu kita nggak tahu. Apakah itu hidayah dari Allah atau saya disesatkan oleh iblis? Atau saya dilulu oleh Dajjal, itu saya nggak tahu. Kalau itu hidayah berarti Allah sengaja mencocokkan cagemku. Sehingga besok akan terjadi dialektika yang prosesnya tidak kita duga-duga, ujar Cak Nun.